Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas modifikasi, yaitu adalah Toyota Land Cruiser Prado tipe 120. Yang mana modifikasinya dilakukan ini cukup unik sebenarnya, karena nanti kita juga akan langsung ngobrol sama pemiliknya untuk ngebahas tentang mobil ini, yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang juga memiliki Toyota Land Cruiser Prado seperti ini. Untuk itu, ikuti terus videonya. Halo Mas Dit, apa kabar? Apa kabar? Baik. Mas Dit, boleh ceritain dikit nggak? Boleh. Ini kan Prado 120, ceritain dulu dong tipe, tahun, varian apa nih Mas Dit? Oke. Ini basicnya Toyota Land Cruiser Prado KDJ 120 Oh, diesel ya, KDJ Ya. 120 ya. tahun 2007. 2007. Ya. Oh, makanya udah tipe KD ya, bukan KZ ya. Ya, betul. Oke, Mas Dit, boleh ceritain nih ke teman-teman Lexers, sebenarnya konsep lo dalam memodifikasi Prado 120 lo ini apa sih Mas? Konsepnya nih karena emang sekarang ini lagi ngetren overland ya. Oke. Nah, camping, jalan-jalan jauh gitu. Nah, makanya gua konsepnya kali ini ke konsep overland. Overland lah ya. Oke. Nah, sekarang kita ngobrolin soal eksteriornya dulu nih. Sebenarnya basically Oke. kan eksteriornya lo nggak terlalu ekstrim lah ya perubahannya ya. Ya. Tapi di Prado 120 ini sebenarnya kan karena dia desainnya udah agak berubah dari pakem sebelumnya yang lebih boxy, Betul. lebih sekarang aerodinamik, terus lebih bulat-bulat gitu ya. Otomatis nih kan nyari bumper nih susah nih ya. Ya. Dan gua melihat selama ini orang memodifikasi 120 nih nggak ada yang sampai ngerubah bumper. Atau ya pakai bumpernya modelnya ARB yang kotak Yang kotak, banget ya, gitu. ya. Dikawinin dipaksa untuk kesini lah. Tapi memang itu kan aslinya. Ini bumper apa nih? Gue belum pernah tahu nih. Nah, jadi ini sebenarnya tuh bumper namanya Sovereign Bull Bar. Sovereign Bull Ya, Bar. jadi Toyota Australia itu ngeluarin bumper spesial emang buat dia. 120 ini. Emang buat 120. Oke. Tapi emang cuman khusus di market Australia doang. Oh, ini khusus market Australia. Makanya Iya. gue nggak pernah lihat di mana-mana. Bahkan di internet pun kayaknya jarang ya. Iya, nongol ya. betul. Oke, nah dari desainnya nih uniknya, dia tetap kita pakai ini fog lights aslinya kan ya. Iya, betul. Jadi bentuk bumper tuh masih mirip sama aslinya, cuma Betul. sedikit lebih monyong, sedikit lebih naik, dan dia ada si crossbarnya ini nih Betul. ya. Oke, nah gimana cara lo ngedapetin ini? Nah, waktu itu tuh emang kebetulan gua lagi jalan-jalan lah ceritanya ke sana gitu. Ke Australia ya? Australia, betul. Nah, terus kebetulan pas gue lagi jalan itu, gue baru dapet 120 nih. Oke, lo baru pada saat itu baru beli nih ya. Nah, Oke. mumpung gue lagi di sana, terus akhirnya gue hunting lah gitu. Dapet lah bumper ini gitu. Oke, ini berarti bukan baru ya lo dapetnya ya? Second, Oh, second. barunya nggak ada udah. Udah nggak ada? Nggak ada. barang-barang Ini baru? gue juga dapetnya dari tempat tracking. Oh, Di Jangnya, hampakan lah iya, ya. betul. Oke. Oh gitu. Berapa lo dapetin harganya? Harga sana apa harga sini? Ya kita ngomong harga sana terus Oh, sampai iya, ke sini kan pasti ada berbeda ya. Mungkin bahkan ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga bumpernya. Iya, itu betul banget. Bener lagi. Jadi berapa nih lo dapetin di sana terus sampai? Kalau bumpernya doang ya di sana tuh nggak nyampe 10 juta, Vi. Oke. 8 antara 8 sampai 9 lah. Oke. Heeh. Kirimnya? Ngirimnya itu yang mungkin Karena kalau kan dimensi dan berat kan pasti ini. beratnya ya lumayan 40 kilo. Oke. Heeh. Nah, kalau dihitung sampai sini ya sama aja kayak ARB baru kali ya. Tapi ya begini, untung mau apa namanya kondisinya utuh ya gitu Betul, ya. betul. Oke, Alhamdulillah. nice. Nah, si bumper ini itu juga udah ada winch rack-nya ya?
Kalau harus aslinya, buat lagi? kalau aslinya nggak ada. Oh, nggak ada ya? Aslinya nggak ada. Jadi dia cuma mounting rollernya doang. Oh, di situ hanya mounting rollernya doang. Winch rack itu bikin lagi atau aftermarket Bracket lain? winch-nya bikin lagi. Oh, oke. Untuk winch-nya lo pakai apa itu? Winch-nya gue pakai Warren Tabor 12.000 K. Oh, 12.000 Iya. ya. Oke. Itu berapa harganya? Gue dapat second kemarin tuh sekitar 9 jutaan. 9 juta ya. Dan itu secara sizing tuh aman ya masuk ke dalam ya? Aman. Masih Dan lega memang banget. lega banget ya? Karena kan winch-nya masih winch tidur, bukan yang winch gawang ya. Oke. Sebenarnya masih bisa diisi lagi macam-macam dengan ukuran winch lain. Si bumper ini. Bisa sih kayaknya. Bisa ya? Oke, dari winch itu bumper udah, Light Force. Ini barang yang cukup unik juga nih. Ini ukuran berapa inch, Dit? Ini kira-kira 6 inch, Vi. 6 inch. Dia halogen biasa atau udah LED atau apa? Masih halogen biasa. Oh, ini halogen biasa ya. Karena tahun segitu emang belum ada teknologi LED kayaknya ya. Oh iya sih, memang benar sih. Ya paling xenon gitu-gitu, cuman kalau lampu tembak kayaknya tetap enakan juaranya halogen ya. Berapa lo dapetin? Ini tuh kemarin sekitar 4,5-an ya. 4,5 juta ya. Oke, menarik. Nah, gue lihat-lihat nih, lo juga fokus dengan radio komunikasi sepertinya. Ada banyak. Ini apa aja sih? Kalau yang kurus nih, ini sebenarnya bukan buat radio komunikasi, ini antena radio. Oh, antena radio. Memang lo pindah ke sini sekalian ya. Kalau yang gede, nah itu baru Rakom buat yang frekuensi VHF. VHF ya. Oke. Berarti ntar kita lihat di dalam nih, lo pakai Rakom apa, kita bahas di dalam aja ya. Boleh. Terus lo mendapatkan snorkel di mana? Karena kebetulan saya sendiri pengguna Prado 120, ini nggak dapat nih snorkel untuk 120 nih. Kebetulan kemarin barengan sama bempernya, Vi. Oh gitu, lo dapat di Australia. Oke, ada brand kah atau apa ini? Enggak sih, ini kayaknya polos ya. Oke, unbranded ya. Safari gitu. Oke, tapi secara desainnya mirip, dia ada kan sebenarnya safarinya ya? Ada. Nah, kalau gua baca-baca tuh dulu tuh snorkel itu optional di Toyotanya. Jadi di Australia ada. Oke. Jadi ada yang bisa dapat bumper plus sama snorkelnya juga gitu. Oh, bumpernya ini memang. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya emang pesan yang pakai snorkel, dia polosan gitu, nggak ada yang safari atau merek lain. Oke, unbranded. Berapa itu harganya dapat? Itu kira-kira sekitar 3 jutaan ya. Oh, murah ya, nggak terlalu mahal ya, nggak semahal safari gitu-gitu ya? Enggak. Oke. Lo dapetin di sana ya berarti ya? Iya, betul. Dan lo paketin bareng sama ini? Iya, betul. Sekalian deh kalau gitu. Oke, abis itu bahas lagi. Roof rack, ini kan bawaannya sebenarnya udah ada railnya ya? Betul. Nah, lo tambahkan pakai apa nih? Ini Rhino-Rack Rhino-Rack Pioneer Platform. Oh, jadi dia flat ya? Flat, langsung betul. Ya? Nggak racing, nggak nambah ketinggiannya Nggak, ya? iya. Oke, dan dia bisa langsung di-apply di Prado ini ya? Sebenarnya ini... Apa ada harus tambahan beli kakinya lagi kah? Bisa beli kaki yang buat mobil yang ada roof railnya. Oh, gitu. Oke, menarik. Oke, dan berapa lo dapetin ini? Ini sebenarnya ini universal kan ya? Universal sebenarnya. Oke. Di 20-an ya. 20 ya, lumayan ya harganya lumayan. ya. Itu udah termasuk si kakinya juga ya? Termasuk kakinya ya. Oke. Kalau si roof tent ya? Pakai apa deh? Awning ya, sorry. Awning ini gue kalau nggak salah gue udah lama banget nih. Ini gue udah pindah ke 3 mobil sebenarnya. Udah megang dari lama. Iya, pindah dari lama. Ya. Oke. Ini tuh mereknya kalau nggak salah Outlander deh. Outlander. Oke. Masih ada sampai sekarang. Dulu gue beli roof tent-nya. Jadi gitu. roof tent sama ininya mereknya sama gitu. Oke. Dulu berapa harganya? Sorry Dit, boleh jangan. Oh iya boleh. Kalau awningnya sendiri tuh masih murah dulu ya, 2,5 juta. Tapi sekarang juga udah banyak ya produk lokal ya. Betul. Start dari 1 jutaan gitu, 1,5 juta udah dapat ya sekarang. Dan udah bagus-bagus kok produksinya. Bagus ya semuanya ya. Nah, terus light bar-nya pakai apa nih? Light bar-nya ini gue pakai Steady STX ya. Steady STX. Bagus penerangan. Terang banget. Tapi memang lo nggak masalah meletakkannya di situ, nggak terlalu ke depan, nggak kena ke kaca atau apa gitu? Enggak masalah. Sunroof tilt juga masih bisa.
Oh, oke. Berapa nih harganya, Dit? Dia bisa ganti-ganti warna apa single color aja? Kalau lagi nyala dia putih. Kalau LDR-nya tuh, DRL-nya itu dia warnanya ember. Oh, dia bisa ember untuk DRL-nya. Jadi Bisa. kita bisa nyebutnya lampu senjala ya, kayak gitu betul. ya. Oke. Berapa harganya? Kemarin gue beli tuh sekitar di Cakep ya bentuknya. berapa ya? Sekitar 7-an ya, kalau nggak 7 salah, ya? 6, berapa gitu. Jadi lu nggak perlu banyak lampu, cuman itu sama ini, tapi pasti Iya. mostly lu pakai ini Betul. doang ya. Ini kalau pas lagi ada kabut aja sih. Oke, benar-benar. Emang tapi kabut tetap kalah. Kalau LED kabut Tetap nggak tembus bisa, ya? nggak tembus. Oh. Harus tetap halogen dia. Oke, ya udah. Bagian eksteriornya nih udah kita bahas nih dari depan, atas. Tapi kita ngebahas ke bagian sampingnya ya. Gue pengen tahu nih ngebahas soal velgnya juga nih, karena penggunaan velg kaleng cukup unik. Yuk ke samping. Oke, sekarang kita ngebahas tadi yang kita bilang, yaitu ngebahas soal velgnya nih. Karena basically Prado 120 yang masuk ke sini kan variannya yang bisa dibilang varian tinggi semua ya. Betul. Yang base model jarang kan. Jarang banget. Ya, teman kita ada yang pakai yang base model kan. Ada, Imran, tapi ya engine-nya juga kurang favorit, 5L, Betul. nggak turbo, segala macam gitu ya. Terlalu menyusahkan malahan kayaknya, karena dia pun juga diturboin lagi. Nah, lo sendiri ini pakai velg kaleng apa sih? Ini tuh bawaannya... Karena kan kaleng bawaan 120 nggak kayak gini kan? Bukan. Dan offsetnya cebur kan? Betul. Nah itu yang masih gue belum dapet tuh, kalengnya 120. Loh, kemarin ada yang jual tuh, padahal ntar kita ngobrol. Oh iya, boleh. Nah sekarang ini dulu, lo bahas dulu. Ini nggak pakai spacer? Nggak pakai. Oke. Karena gue belum dapet velg kaleng 120-nya Prado, makanya sementara gue pakein bawaannya Hilux nih, Vi. Oh, ini tuh Hilux. Iya. 17 inci berarti 17 ya? in, lebarnya 7,5. Oke, sedangkan kalau Prado itu 6,5. 7,5 juga. 7,5 juga ya? 7,5 juga. Oke. Tapi dia memang harus 17 inci ya? Harus 17. Nggak muat 16 ya? Waktu itu gue sempat beli 16, udah telanjur beli malah nggak bisa masuk nih. Oh. Akhirnya nggak kepake. Iya. Harus 17 inci. Tapi memang karena punyanya Hilux, dia offsetnya pas untuk over fender tetap ya? Iya. Kalau lo rencananya akan ganti dengan velg kalengnya Prado itu gimana? Akan lo copot kah over fender? Enggak, karena offsetnya udah pas sama fendernya. Masa? Iya. Yang standar kaleng Prado? Kan ada 2 tipe. Oh, ada yang tetap. Ada yang fenderless, ada yang over fender. Oh gitu. Cuman gue kemarin belum dapat tuh di Australia. Emang cuman adanya di situ doang. Oh market sana aja. Market sana doang. Oke. Dan ini lo dapetin berapa harganya? Ini sih banyak ya di Jakarta beredar. Mungkin sekitar 4 juta dulu gue beli. 4 jutaan ya? Ini dengan ukuran bannya tetap ngikutin standar bawaan pabrik atau lo gedein? Gue gedein sedikit. Jadi kalau berapa standar sekarang? kan 265, 65, 17. Oke. Kalau ini sekarang gue pakai 265, 70, 17. Oke, naik sedikit ya. Tapi emang kelihatannya udah oke banget sih, jadi padet ya di sini ya. Ya. Oke, ya udah. Sekarang sebelum kita ngebahas interiornya, kita ngebahas ke bagian belakang nih. Bagian belakang juga ada beberapa aksesoris unik, mulai dari tow hook-nya, kemudian juga di dalam bagasinya. Kita lihat deh ke dalam. Yuk. Oke, sekarang kita bahas ke bagian belakangnya nih, Dit. Oke, Vi. Pengen tahu di belakangnya. Yang paling menonjol di sini langsung, gua nggak pernah ngeliat ada teman-teman yang pakai Prado punya towing hook. Ini gimana ceritanya? Lo ada? Lagi-lagi, Vi. Australia sebagai jawabannya. Oke. Ini ngirimnya barengan sama bumper. Oke. Gitu. Sistem masangnya gimana? Sistem masangnya dia kalau lo lepas nih bumpernya kan ada bracketnya tuh. Nah itu udah ada bolongannya. Jadi tinggal baut doang. Sebenarnya tinggal baut doang, tapi bumpernya harus dicoal. Betul. Oh gitu. Iya. Dan dia memang di Australia senang banget buat tow hook, buat ya, narik betul. anhang ya, buat narik motorhome dan kawan-kawannya lah kan. Betul. Dan memang ada load capacity-nya nih. Oh memang ada load capacity-nya. Oke. Ini brand apa, Dit? Ini Toyota juga, Vi. Oh, kok nggak pernah nemu ya? Emang hanya Emang manufaktur sana doang. Australia doang ya, manufaktur Toyota Australia ya? Berapa lo dapetin ini? Ini kemarin berapa ya? 1,5 ya kalau nggak 1,5 salah. ya? Murah ya lagi? 1,5. Tau gitu gue nitip sekalian. Tapi mobilnya emang masih ada. Oke, ini 1,5 juta, itu udah sama soketnya juga ya? Betul. Oke, terus ini
roof spoiler belakang. Lo udah mendapatkan di mana nih? Oh, kalau roof spoiler belakang sih di e-commerce lokal ya. Oh, e-commerce lokal ada ya? Berapaan harganya? Ini kemarin 3,2-an ya kalau nggak salah. Tetap lumayan ya harganya Lumayan. 3,2. Emang brandnya apa sih? Ini EGR. Oh, memang EGR. EGR, ya. Oke. Nah, kita pengen lihat juga di bagasi. Boleh kita buka ya bagasinya Boleh. ya? Ini bagasinya canggih kayaknya dibuka. Harus ditahan nggak? Nggak apa-apa, lepas aja. Nih, kita lihat nih. Malahan Didit di sini ngebela-belain row ketiganya dibuang joknya. Betul. Bukan dibuang sih, dilepas. Dilepas. Karena lo mendapatkan ini nih ya, tray-nya semua nih ya. Ya. Apa sih kita nyebutnya? Ini sih apa ya sebutannya ya? Ya tray sih ya, tempat penyimpanan ya, barang tray, ya. Benar. Dan ini memang khusus buat Prado 120 ya? 120 ya. Oh, sistemnya gimana sih masangnya? Dit? Cuman dari ngebaut doang sih dari sini. Oke. Terus sama Handle atas. ngejepit dari sini nih, udah. Oh, nggak ada ngerusak ya sebenarnya Nggak ya? ngerusak, nggak ngebolongin. Sama sekali nggak ngerusak, nggak ngebolongin ya. Dan ini kapasitasnya bisa kuat juga, Dit? Kalau yang di sini gua nggak tahu ya. Belum pernah coba yang berat-berat. Berat-berat ya. Nah. Oke. Tapi Australia juga. kalau ngeliat konstruksinya sih kayaknya Kuat ya? lumayan oke. Oke. Ini sebenarnya ringan kan tapi bahannya ya? Aluminium. Aluminium ya? Aluminium. Oke. Lo dapetin berapa di sana harganya? Ini 8. 8 juta. Ini mobil sebenarnya dandanannya di luar simple kelihatannya, nggak banyak yang dirubah-rubah, tapi 8 juta, 3 juta, 5 juta. Banyak harganya. Nyicil ya. Boleh. Apalagi Dit yang lu taruh di sini? Apa ya? Converter So far ya? sih ya converter. Cuman rencananya ke depannya gue mau bikin drawer sih. Oh, lu pasang drawer. Drawernya customize atau ada yang sudah jadi? Ada yang udah bikin Ada ya? customize lokal. Oh, lokal customize. Berapaan tadi? Belum tahu gue. Belum tahu ya, belum nanya ya. Karena dia masih berisik R&D. nggak sih naruh gitu? Nah, Apa udah itu harus di-loaded, harus di-loaded diisi? kayaknya sih. Oke. Udah itu aja di sini. Udah so Udah far sih ya. Oh ya udah. Oke. Oh iya. Nih teman-teman Prado, ada tips juga dari Didit nih. Karena basically ya di luar negeri sih juga udah buat ya. Basically bagasinya dia kan nggak pakai pneumatic teleskopik gini kan? Nggak pakai. Ini gimana Dit? Lu pasang pakai punyanya apa? Lu pasang apa? Jadi tadi bisa buka otomatis kayak gitu tuh. Karena gue mau nggak mau. Kenapa? Gue dapat mobil tuh udah nggak dapat itunya. Udah nggak dapat stoppernya. Lebih ke arah itu ternyata. Tapi ternyata memang di Australia atau di mana gue ngeliat di YouTube teman-temannya banyak, maksudnya di sana mereka juga pada berubah tuh jadi kayak gini nih. Karena kalau pakai ini, once lagi kebuka nih, ketiup angin dia nggak akan nutup balik. Oke. Karena model aslinya kan di lock kan, dia ada Iya, locknya ada kan. locknya harusnya. Dan ini lu pakai punyanya apa? Untuk peruntukannya apa? Ini punya apa ya? Gue nyomot dari rumah nih, punya E36 ya. Ukurannya bisa pas tapi ya. Oke, punya BB. Punya Kapesin E36 ini kayaknya. Oke. Oh ya udah kalau gitu. Oke, sekarang kita lihat ke bagian interiornya aja langsung ya. Nah, sekarang kita udah di bagian interiornya nih. Pas masuk ke dalam interior, sebenarnya sih perubahannya nggak terlalu yang berubah signifikan sampai ngerubah jok nggak ya. Cuman lebih ke arah fungsional ya di sini lo yang kebanyakan ya. Nah, kita mulai dulu dari mana nih, Dit? Mungkin gue pengen tahu nih, radio komunikasinya unik banget karena ukurannya kecil banget sih sebenarnya di sini ya. Ini apa sih, Dit? Gimana sih, Dit? Ini tuh mereknya GMA. Oke. Lagi-lagi gue dapetnya di sana juga. Ini mobil kayak dibawa dari sana nih jadinya lama-lama nih. Semuanya perintilannya dari sana semua nih. Oke. Tapi GMA tuh setahu gue dia cuman frekuensinya cuman UHF ya, nggak ada yang VHF. Kita di sini banyak kan VHF. VHF ya. Kecuali kalau ada sesama pemakai sesama ini yang pakai dual band. Dia bisa tuh pakai yang U juga. Oke. Apakah lo pernah menemukan yang VHF dengan ukuran sekecil ini? Kalau VHF kayaknya belum ada yang kecil kayak gini ya. Belum ada yang kecil kayak gini ya. Padahal ini unik banget. Jadi kita nggak pusing nyari tempat buat naruhnya, nyimpennya segala macam ya. Kadang-kadang kan suka ganggu juga. Iya benar. Karena dia segede head unit lah bisa dibilang kan. Ini berapa harganya? Ini tuh, aduh lupa gue ya. Sekitar 7-an kali ya. 7 ya. Oke banget sih modelnya. Coba aja ada VHF. Mungkin teman-teman Alexers tahu ada yang ukuran VHF dengan ukuran segini kali, kasih tahu ke kita ya di kolom komen.
Oke, terus apa lagi yang lo upgrade sini? Ini head unit lo ganti juga? Head unit ya Oke. buat apa namanya? Car entertainment Car ya. entertainment aja Jadi ya meningkat. Tapi apa kalau cari yang udah berfitur Apple CarPlay atau enggak sih? Nggak perlu kayak gitu. Lumayan sih, ini gue pakai Android. Oh, ini Android juga ya. Jadi ya buat GPS segala macam udah bisa juga Betul, ya. betul. Ini sih universal tapi ya. Universal. Oke. Mm-mm. Berapaan harganya yang lo beli ini? Ini bagus. Tanpa ada Ini banyak tombol. tuh kemarin gue dapetnya di Blok M, Vi. Oh, di Blok M. Mm-mm. Oke. Kantor kedua kita. Kantor keduanya. Ini tuh sekitar 9 lah ya. 9 ya. 9. Oke. Terus apa lagi nih yang lo tambahin di sini nih? Apa ya? Oh, nih seat cover. Seat Oh, covernya iya, ini iya, unik iya. banget. Ini Mana mereknya King? Kings. Heeh. Jadi ini tujuannya supaya anti air. Oh, anti air ya. Mm-mm. Oke. Bahannya dia bahan Iya, apa bagus namanya? sih bahannya. Kanvas premium ya. Oke. Jadi terus dia support buat airbag juga. Jadi kalau misalnya joknya ada airbag, Deploy lagi dia tetap dia tetap bisa. bisa kebuka gitu. Keren. Dan dia di belakang ada kantong katanya. Ada kantong ya. Ada. Jadi multifungsi ya sebenarnya, tidak hanya Betul, menjadi betul. cover aja ya. Betul. Karena harganya lumayan nih yang saya dengar nih, Lexus. Berapa harganya, Dit? 3 jutaan ya, setahu gue ya. Sekitar segitu 3 jutaan. 3 jutaan ya. Boleh nanti kalau ada lagi, Dit, mau? Boleh. Oke, apa lagi di sini? Apalagi ya? Udah. Dalam paling rak belakang tuh. Oh iya, udah kita bahas kan tadi kan Oh, rak iya, belakangnya iya. kan. Ya udah kalau gitu berarti. Oh, ini sama cover atas dashboard. Oh, iya. Sebenarnya Ini cover sih- atas dashboard nih rata-rata emang teman-teman yang mobil Eropa juga pada pakai, tapi dapatnya dari Australia juga nih. Iya. Kenapa ya? Karena kalau di sana tuh Cuaca panas ekstrim. cuaca panasnya bisa sampai 40 Vi. Ngerusak akhirnya. Bisa ngerusak, terus sinyal Pantulannya. pantulan ininya nih balik juga- ke kaca, balik jadi ke kacanya ganggu juga jadi pada ganggu. saat nyetir ya. Oh, oke. Berapaan harganya nih? Ini sih murah ya, Hmm, sekitar 800 ribu. 800 ribuan ya. Lo bawa sendiri juga dari Gue bawa sana? neneng sendiri. Oke. Ya udah Lexus, jadi itulah modifikasi Land Cruiser Prado J120. Bukan J ya kalau ini ya. KDJ. KDJ 120 yang mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman Lexus yang juga punya Toyota Prado kayak gini. Thank you, Dit, udah Sama-sama, mau datang ke Vi. sini ya. Terima kasih banyak. Oke Lexus, dadah.